Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nalizen. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Semester 6, NPM saya 1840501108. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Nah, sumber daya hutan merupakan sumber daya alam yang memberikan manfaat majemuk atau multifunction benefits dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Setidaknya terdapat 3 manfaat sumber daya hutan. Yang pertama adalah sebagai sumber keanekaragaman jenis flora, antara lain penghasil kayu, pangan, bahan serat, bahan parfum, bahan obat, bahan kimia, bahan penyamak, pewarna, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah sebagai sumber keanekaragaman fauna atau hewan, yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil protein, sebagai sumber makanan, bahan obat, sumber genetik untuk pemulihan ternak, burung, serangga, ikan, reptil, madu, kulit, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah sebagai sumber keanekaragaman jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti jasa pariwisata alam, mengatur tata air dan iklim mikro, serta perdaur urangan CO2, perlindungan tanah, gudang plasma nutfah, dan lain sebagainya. Sekalipun demikian, di balik peran sumber daya hutan yang begitu besar, ada sejumlah masalah penting yang dihadapi dan bahkan sampai saat ini cenderung semakin kompleks. Banyak manusia yang menjadi serakah dan malah merusak kelestarian hutan demi meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tingkat kerusakan hutan baik dalam bentuk deforestasi atau degradasi hutan yang sudah berada pada tingkat memprihatinkan, karena paradigma pembangunan yang digariskan selama ini nyata-nyatanya lebih bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, penyebab kerusakan hutan alam adalah akibat kepentingan politis, ekonomis, dan sosial yang akhirnya menuntut dibukanya pengusahaan hutan komersil dalam skala besar, terutama setelah tahun 1967, yang pada akhirnya menempatkan hutan Indonesia pada pengelolaan yang tidak lestari dan manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan ekonomi juga tidak merata. Dengan banyaknya data-data mengenai kerusakan alam tadi, harusnya membuat kita sadar betapa buruknya pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Dan sudah saatnya kita memulai melakukan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Namun, apa sih itu pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan? Pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan adalah suatu proses pengelolaan hutan secara permanen untuk mendapatkan satu atau lebih tujuan yang spesifik, dengan memperhatikan produksi yang terus-menerus dari suatu hasil hutan dan jasa yang diinginkan, tanpa mengakibatkan penurunan nilai-nilai dan produktivitasnya pada masa yang akan datang, serta tanpa menyebabkan pengaruh fisik maupun lingkungan sosial. Kay dan Alder pada tahun 1999 menyebutkan beberapa kriteria yang dapat menjadi acuan pembangunan berkelanjutan, yang pada prinsipnya dibagi menjadi 4 aspek dimensi, yaitu aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, serta hukum dan kelembagaan. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Yang pertama adalah optimalisasi pemanfaatan sosial ekonomi, di mana pengembangan sumber daya alam harus didasarkan pada strategi yang dapat mengoptimalkan manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Lalu yang kedua adalah perlu adanya koordinasi antar bidang sektoral. Ekosistem sumber daya alam wajib dikelola dengan memadukan kebijakan-kebijakan sektoral, perencanaan dan strategi pengelolaan guna mengoptimalisasikan pemanfaatannya. Optimalisasi manfaat sosial ekonomi dapat dicapai dengan peningkatan koordinasi yang lebih baik dalam proses perencanaan atas kebutuhan pemanfaatan sumber daya alam. Lalu yang ketiga adalah multiguna sumber daya alam. Dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya, kegiatan perencanaan dan manajemen sumber daya alam ini dilakukan dengan mengambil berbagai kegunaan yang dimiliki oleh sumber daya alam yang tersedia dan dapat diperbaharui. Lalu yang terakhir adalah memperhatikan kapasitas ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam akan sangat bergantung pada kemampuan ekosistem sumber daya alam tersebut dalam menyediakan sumber daya guna memenuhi permintaan. Selama 3 dasawarsa lebih, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan dengan orientasi meraup untung sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan aspek kelestarian hutan itu sendiri. Padahal kita semua tahu betapa pentingnya hutan bagi kehidupan manusia, dan jika hutan di Indonesia semakin berkurang, tentu akan membawa dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan
Demi menjaga kelestarian hutan di Indonesia, sekaligus bisa lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan di Indonesia. Dan agar hal ini dapat tercapai, perlu adanya kerjasama antara berbagai golongan, baik itu pemerintah, pihak perusahaan, dan masyarakat, demi Indonesia yang lebih baik. Sekian penjelasan saya mengenai pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.